Selamat pagi. Sebelum memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi, Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Selamat pagi ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami dapat bangun kembali di pagi hari yang cerah dan tubuh yang sehat ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengar dari firman-Mu menjadi terang bagi kami ya Tuhan. Dan inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan topik yang penting dalam iman kita, yaitu teguran yang nyata. Saat kita membuka Alkitab, kita akan melihat bagaimana Allah seringkali menggunakan teguran sebagai alat untuk memimpin kita dalam pertumbuhan rohani. Dan sebelum memasuki topik renungan pada hari ini lebih dalam, marilah kita membuka ayat Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, berbunyi bahwa karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kita telah mendengar kutipan ini dari kitab Ibrani yang menyatakan bahwa teguran adalah bukti kasih Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Mari kita merenungkan lebih dalam tentang bagaimana tegurannya mengubah kita. Seringkali kita melihat teguran sebagai hal yang negatif, tetapi sebenarnya teguran adalah wujud kasih Allah terhadap kita. Allah tidak hanya mencintai kita, tetapi ia juga peduli dengan pertumbuhan rohani kita. Teguran adalah cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita merespon tegurannya? Kita perlu menerima tegurannya dengan hati yang terbuka dan siap untuk belajar. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita membuka kitab Mazmur 141 ayat 5. Yang berbunyi, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Bagaimana kita bisa belajar dari Ayub yang tetap tekun dalam doanya meskipun dalam penderitaan. Demikian pula kita perlu menerima teguran dengan kerendahan hati dan tekun dalam berdoa. Ketika kita menerima teguran dengan benar, itu membawa pertumbuhan rohani. Allah ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kudus, dan lebih dekat dengannya. Teguran adalah salah satu cara Allah mengajar, memperbaiki, dan mendidik kita dalam kebenaran. Itu adalah bagian dari rencananya untuk menjadikan kita sempurna di dalam Kristus. Sebagai anak-anak Allah, kita dapat menghargai teguran sebagai tanda kasih-Nya kepada kita. Ketika kita menerima tegurannya dengan hati yang terbuka, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Marilah kita terus merenungkan ayat-ayat Alkitab ini dan memohon kepadanya agar memberi kita kebijaksanaan untuk menerima tegurannya dengan kerendahan hati. Sekian teman-teman renungan singkat pada hari ini. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan sebelum menutup atau mengakhiri renungan singkat pada hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kita semua akan melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Tolong lindungi dan berkati kami dalam melakukan aktivitas kami pada hari ini. Dan semoga apa yang semua kita lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan semoga apa yang telah kita dengarkan dari sedikit firman-Mu ya Tuhan
dapat menjadi teguran dan pencerahan bagi hidup kami ya Tuhan, supaya menjadi lebih baik ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom.